najis, pokok sampean nyari donga sendiri gitu ya. Nek pakai dosa donga ini mari masih waduh. Kedawan malah. Nek kepengin sampean datang ke rumah nanti tak tuliskan gitu ya. Tak wacana dhewe gitu aja. Enggak usah bawa apa-apa, pokoknya mau belajar. Saya itu paling seneng orang belajar terus terang. Pokoknya ada orang datang ke rumah mau belajar tuh aja senengin pol saya itu. Cuma kadang-kadang orang kan gitu ya males. Bukan kok malesukan, kadang-kadang mau tanya takut ngerepoti Pak Ustaz. Bukan, saya paling seneng kalau ada orang datang ke rumah tanya tentang masalah hukum, tanya tentang caranya sholat ini bagaimana Ustaz. Ini saya paling seneng sudah. Sebab barangkali mungkin saya nggak bisa ngerjakan, tapi saya bisa nyampaikan ke jenengan, akhirnya jenengan bisa ngerjakan. Orang seperti saya itu bukan pakai ayat kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun, bukan kayak gitu. Kalau kita bagian nyampaikan kayak gini kabura maqtan, waduh, tolos saya nggak akan ngaji, preh. Kenapa nggak ngaji Ustaz? Saya nggak mampu menjalankan ini. Katanya kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Itu bagi orang yang ngajinya masih bawah dianggapnya mubalek, itu resikonya berat kayak gitu. Nek jenengan lihat di dalam kitab tafsir yang lainnya, kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Ini untuk apa? Orang yang berjanji tapi kadang-kadang orang itu salah dalil. Ingkaprahnya orang saja. Kalau orang kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun, ini gendali didakwi atau guru-guru ngaji. Loh hak demi Allah Pak nggih. Saya terus terang nggak mungkin saya bisa ngamalkan sak kitab ini. Siapa yang bisa mampu ngamalkan kayak gini? Berat. Tapi apakah gara-gara saya tidak mampu terus saya nggak akan menyampaikan? Padahal saya tahu kitmanul ilmi haram, menyimpan merahasiakan ilmu hukumnya gimana? Sampaikan ilmu kepada siapa saja. Barangkali yang menyampaikan tidak mampu mengerjakan, tapi ada orang yang mau mengamalkan sehingga sunnahnya Rasulullah tetap berjalan. Jadi ini memahami, kadang-kadang orang itu memahami angkatan Al-Quran itu salah ya, salah paham. Yang umumnya dirinya olehnya dengar dari orang ngerti sendiri, nggak baca tafsirannya sendiri, ikut-ikutan. Ini yang banyak orang kayak gitu. Pas terus dai didalili pakai ini nutup ya, pondoknya nutup ya, majelis taklimnya nutup. Kenapa? Saya yakin kita sendiri nggak mampu untuk menjalankan. Nggak semuanya mampu. Yang mampu itu yang memang sudah wis takhalli, memang wis nyetong ke Allah, dirinya waktunya hanya untuk Allah. Sehingga semalam suntuk itu apa yang dilakukan Rasulullah bisa dijalankan. Mulai malam mau tidur ini yang dilakukan Rasulullah, nanti bangunnya jam sekian. Dan pas saya suruh bilang kayak gitu, ya tolong lakuna ta'ala kok ke pasar Pak ya. Sampaikan saja ilmu. Barangkali ada orang yang mampu mengamalkan. Enggak usah takut jadi orang bagian nyampaikan ilmu. Orang menyampaikan ilmu itu paling istimewa. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau enggak alim, muta'allim dengan yang belajar. Kalau nggak bisa au mustami'an seperti kayak gini, dengan bagian dengarkan saya yang nyampaikan ilmu. Kalau nggak bisa, mungkin payah leye-leyan di rumah, muhibban, seneng saja sudah, seneng tok bagian ngokno di gone omah, enggak apa-apa. Wala takun khamisan fatahlak, jangan sampai menjadi kelompok yang kelima. Kalau kelompok yang kelima fatahlak ya, ngalim tidak, nyampaikan ilmu tidak, bagian belajar juga tidak, mendengarkan tidak mau. Terus apa? Cinta sama orang yang berilmu tidak mau, celaka. Berarti karena dirinya pembenci ilmu. Naudzubillah. Mana terus dia matau di ngaji masjid, wah naudzubillah ya, jangan sampai biarkan saya tak ngaji. Dengan nggak seneng, seandainya ada orang yang nggak seneng, sudah diam saja, nggak usah ngecok. Enggak, saya ngaji kitab
bukan olehnya nafsu saya. Saya belajar dengan membaca kitab ini. Toh saya baca kitab ini, saya juga punya guru, sampai insya Allah sanadnya sampai kepada pengarangnya, yaitu apa, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau kepada pengarang daripada kitab yang ada di pinggir ini, yakni Imam Al-Ghazali, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja, mungkin besok kita lanjutkan lagi karena waktunya sudah masuk waktu isya. Fa idza faraghta minad du'ai fala tashtagil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati Qur'anin. Wallahu a'lam. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kalau seandainya ada jamaah yang sampai nyanyi-nyanyi, artinya bersikir lah, batal atau bicara batal pada waktu ada sholat jamaah, itu punya. Jadi ketika kita taswis atau mengganggu orang yang sholat, itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh. Makanya kalau seandainya memang kita sudah terbiasa di tempat-tempat yang di situ kita membaca zikirnya bil jahri dengan keras, maka jangan bikin orang lain jadi dosa dengan hanya dengan mementingkan sendiri jenengan untuk melakukan sholat. Itu caranya. Jadi hindari, biar selesai dulu jamaah untuk zikir bareng-bareng yang keras itu. Ya, gimana tujuannya kita zikir keras itu? Tujuannya biar bareng-bareng, biar yang asalnya nggak ngerti jadi ngerti kan gitu. Ada ta'limnya, ada pendidikannya di sana. Sebab kadang-kadang orang kan oleh ngiding tak pernah tepat, akhirnya bacaannya menjadi salah. Kadang-kadang makanya itu yang hati-hati. Makanya saya sendiri, kenapa saya kalau mimpin jadi imam, habis itu kita wiritan, suara saya keras. Kenapa? Biar mengajari kepada yang lain bacaannya biar benar. Ya maaf saja, seandainya orang kalau bukan biasa ngaji nanti dicocok-cocokkan. Contoh seandainya Allahu la ilaha illallah, Allahu yang itu? Sebelum kita membaca Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah Rahmanur Rahim kan gitu kan? Lah nanti kalau biasanya itu kalau bismillah bismillahirrahmanirrahim, nanti pas dibaca luput Allahu la ilaha illallah Rahmanir Rahim, apa enggak salah nanti. Kalau enggak tahu ilmu nahwunya oke-oke saja jalan, enggak mungkin mukul yang dengan baca. Tapi kalau bagi kita yang sudah biasa ngaji nahwu kan ada tempatnya kapan dia harus dibaca, rofa, nasab, jer, ada aturannya tersendiri. Nah, kita baca itu enggak sekedar baca. Nih katanya guru saya gitu, ya Allah, minimal kalau kita dipanggil ustadz itu bisa bismillahi. Kenapa kok hi? Karena ada huruf jernya. Nadumnya mana? Yaitu karena dirinya kemasukan huruf jer, haka huruf wajar wa min la hatta qala hasyada dan seterusnya. Kenapa Ar-Rahmani? Karena menjadi naat, menjadi tabi. Mana dalilnya? Ambil di Alfiyah di situ di bab tawabih, yaitu anak tabiul mutim masabak juga semia awas memabihi talak. Terus kemudian Ar-Rahimi, kenapa kok kayak gitu? Ar-Rahmanir Rahimi maliki yaumiddini. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa kok enggak ni? Nah, itu harus tahu semuanya. Minimal lah kalau jadi ustadz itu harus tahu kayak gitu. Kenapa kok kok enggak ni yang lainnya? Ya itu karena nunjama. Wa nunu mahdunya wa nun haqiqi bi aqsidaka samalu nafan, tapi wa nunu majmu'in wa ma bi tahafata wa qalam bikasrihi. Nah, kok itu minimal ya kayak gitulah jadi ustaz. Kalau belum bisa kayak gitu ya jangan jadi ustaz dulu. Kasihan yang ustaz yang belajar sungguhan mondok berapa tahun, nanti disamakan hanya sekedar belajar alim-alim. Jadi harus kayak demikian. Jadi dijaga etika kita. Nggih. Sudah ada sebelum sholat, tapi ada sedikit jamaah melakukan sholat sunat qobliyah. Tapi si zikir bukan yang ada itu membaca zikir. Zikir ya. Bahkan sehingga
Ya. Jadi gini, jadi untuk menyikapi hal yang kayak demikian, karena memang sudah menjadi sebuah kebiasaan di kita, ya, terutama rata-rata kalau di Indonesia yaitu orang yang menggunakan NU itu biasanya habis sholat kita melakukan zikiran. Makanya saya sarankan Pak Syafaat kalau zikiran itu ngambilnya zikir itu yang umum-umum saja. Jangan ngambil yang lagu-lagu nasyid itu. Ya, wis kalau habis subuh ya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Itu sambil kita resapi masya Allah, kita ingat dosa, kita ingat istighfar kepada Allah, itu lebih nikmat. Ya, jadi jangan lagu nasyid-nasyid yang aneh-aneh gitu ya. Sekarang modern. Iya, tapi itu bukan mahalnya, bukan tempatnya Pak Syafaat. Ya, maaf saja. Enggak mungkin ada yang bosan. Nah, jadi lagunya mendayu-dayu, masya Allah, apalagi bagi orang yang ngerti artinya, masya Allah. Iya, monggo Pak. Terakhir. Takbiratul ihram kadang ada memang di antara ketika imam membaca takbiratul ihram kadang-kadang masih ada yang terus batasannya atas seperti apa? Terkategorikan dirinya menjumpai takbiratul ihram seorang imam ya. Jadi gini, bagi orang yang memang kekal seperti Allah itu ada sedikit was-was ya. Jadi memang itu sudah pembawaan. Kalau namanya sudah penyakit berarti agama toleransi di situ. Jadi kalau bisa gimana? Kita imam Allahu Akbar nyampe roh kita Allah. Itu yang paling bagus. Jangan bareng nanti imamnya Allah ikut Allah. Jangan. Selesaikan dulu sampai takbirnya imam, langsung kita melakukan takbir. Itu yang paling istimewa. Terus juga takbir yang pergantian gerakan juga itu mestinya memang juga sudah selesainya itu. Ya, jadi yang bagus itu memang kan selesainya, setelah selesainya imam itu baru kemudian makmum ngikuti. Itu yang bagus kayak gitu. Dan setiap takbir intiqal itu kesunatannya kita baca takbir itu sampai berhenti ketika kita sudah selesai pada posisi yang kita kehendaki. Jadi makanya kenapa kalau habis sujud kita mau berdiri takbirnya panjang, Allahu Akbar. Nanti mau rukuk gitu, Allahu Akbar, sampai bar itu sampai ke posisi yang kita tuju. Jadi bukan kok Allahu Akbar bukan. Jadi kesunatannya kayak demikian. Makanya khusus di dalam lafzul jalal Allah itu boleh dibaca panjang sesuai dengan apa yang dikehendaki masing-masing. Sehingga ada batasannya, matnya sekian huruf, sekian harokat. Itu saja waktunya sholat isya. Nggih. Itu kalau iya ada orang yang belum ngerti kayak gitu lah, itulah yang harusnya mau rajin ngaji kayak gini gitu, insya Allah. Iya, jadi ya itulah namanya, cuma kita kembali lagi karena memang banyak orang, jadi kadang ada orang yang ngerti, ada yang belum ngerti. Saya pakai standar paling rendah sudah, kalau saya dalam Islam itu pakai standar paling rendah. Bagaimana belum sujud, yang penting sujud ngadep ke kiblat sudah alhamdulillah gitu aja. Daripada sujudnya ngadep ke timur baru tendang ke saya. Kalau masih sujudnya ke barat masih alhamdulillah gitu sini. Kadang memang ya kayak gitu jengkelkan. Kita sholat itu melihat sholatnya waktu sujud saja kakinya nggak kadang ya salahnya sendiri, kadang kita sendiri yang kurang khusyuk malah apa sholatnya lengaan ya. Makanya paling bagus itu sholat itu di saf pertama ini karena diantaranya itu mari tak nakali si lain nah gitu ya, si padengan gerak tembok kalau yang sampean ada nggak paling tasnya ini. Tapi kalau di belakang itu tahu macam-macamnya makmur sudah
sing gaya gini, sing modelnya kayak gini, wallahu alam macam-macam nggih. Nggih, makanya usahakan jamaah itu ngambil sop pertama insyaallah aman. Paling-paling di situ lihat apa itu mesinnya. Nutuk itu ya. Nggih. Monggo Pak Aceh kan. Bisa masuk deh. Masuk aja. Ini kita usahakan aja. Ya, Om. Subhanallah.